gempar, mayoritas rakyat Jerman tolak dukungan militer untuk Israel. Diese reichen eben nicht aus, um Menschen zu helfen, um wirklich Sicherheit und Frieden zu garantieren, sondern diejenigen, die Dinge fordern, müssen auch Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wie kann die Forderung nach einem Waffenstillstand akut und jetzt in dieser so furchtbaren Situation denn garantieren, dass Israels Sicherheit gewährleistet ist. Was passiert mit den 200 Geiseln und wer verhandelt das eigentlich in einer Situation, wo Verhandlungen kaum möglich scheinen? Deswegen, um Menschenleben zu retten, um wirklich was für die unglaubliche, furchtbare Situation zur Linderung der Menschen in Gaza beizutragen, ist es aus meiner Sicht so wichtig, das zu tun, was jetzt geht. Und das sind humanitäre Pausen, wofür nicht nur ich als deutsche Außenministerin, die Deutsche Bundesrepublik, sondern die EU 27 sich in den letzten Wochen Berdasarkan jajak pendapat jaringan ARK, sekitar 68% warga Jerman menentang dukungan militer negaranya terhadap Israel jika terjadi perang di Asia Barat. Kritik Jerman terhadap tindakan militer Kabinet Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis di Asia Barat, meningkat tajam dibandingkan survei bulan Maret. Sekitar 57% masyarakat yang mengikuti survei ini menilai respons militer Israel terhadap operasi Hamas pada 7 Oktober 2023 berlebihan dan semakin berlebihan. Jumlah responden yang menganggap tindakan militer dan serangan terhadap jalur Gaza tepat dilakukan menurun sebesar 7% menjadi 21%, dan 4% menyatakan tidak berlebihan. 6 dari 10 orang Jerman mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atau sebagian atas situasi saat ini di Gaza. Jerman telah menjadi pendukung setia rezim Zionis selama beberapa dekade, karena sejarahnya pada masa rezim Nazi. Berlin telah menjadi salah satu pemasok utama senjata ke Tel Aviv, dengan bantuan militer yang signifikan sebesar 326,5 juta euro hanya dalam 1 tahun. Pendapat sebagian warga Jerman bahwa rezim Zionis tidak berlebihan di Gaza mengemuka di saat Israel telah membunuh sekitar 40.000 orang Palestina sejak Oktober tahun lalu dalam agresi tanpa henti di jalur Gaza, PH. Masya Allah, 3 fakta Putin cium Al-Quran berlapis emas ketika berkunjung ke Ceknya. Presiden Rusia Vladimir Putin mencium Al-Quran berlapis emas sedang jadi berita yang banyak disorot. Momen itu terjadi ketika Presiden Rusia tersebut mengunjungi wilayah Ceknya. Bisa dibilang jika Ceknya memang menjadi sekutu terdekat Moskow saat ini. Dilansir dari Al Jazeera, perjalanan mengejutkan ini terjadi ketika Rusia berjuang mengusir pasukan Ukraina dari wilayah Kursk. Dalam kunjungan ini, Putin memuji para pejuang Ceknya yang berangkat ke Ukraina untuk mendukung invasi besar-besaran. Terlepas dari urusan perang, rupanya Putin memiliki agenda berkunjung ke beberapa tempat di Ceknya. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Masjid Nabi Isa. 3 fakta Putin cium Al-Quran berlapis emas. 1. Kunjungan pertama Putin ke Ceknya sejak 2011. Kunjungan Presiden Rusia ke Ceknya ini menjadi yang pertama setelah tahun 2011 lalu. Putin disambut pemimpin Ceknya Ramzan Kadyrov dalam kunjungan ini. Putin kemudian mengadakan pembicaraan dengan Kadyrov di kediaman pemimpin Ceknya di Grozny.
Tidak hanya bertemu dengan pemimpin Ceknya, Putin juga mengunjungi beberapa tempat penting. Dikabarkan jika Putin sempat mengunjungi makam ayah Kadyrov, mantan pemimpin Ceknya Ahmad Kadyrov, di pos komando dan satu masjid di ibu kota setempat, Grozny. Mengunjungi Masjid Nabi Isa perlu dicatat jika Ceknya sendiri adalah negara bagian Rusia dengan penduduk mayoritas Islam. Dari situ, Putin lantas menunjukkan sikap toleransinya dengan mengunjungi Masjid Nabi Isa di Grozny. Masjid yang telah dibangun pada tahun 2020 ini dikelilingi 4 portal setinggi 20 meter dan 4 menara setinggi 52 meter. Fasadnya dilapisi granit hijau yang dihiasi dengan pola bunga yang terbuat dari batu warna-warni dan ayat-ayat Al-Quran. Masjid 2 lantai ini dapat menampung hingga 5.000 jemaah. 3. Al-Quran berlapis emas adalah hadiah untuk Putin dilansir dari Express. Di kunjungan itu Putin mendapat hadiah Al-Quran bertatahkan emas di masjid itu. Setelahnya Putin mencium Al-Quran di depan kamera. Sementara itu, akun media sosial X Kedutaan Besar disebutkan bahwa selain emas, Al-Quran yang dihadiahkan untuk Putin tersebut bertatahkan batu permata. Hal tersebut lantas membuat riuh warganet dan banyak pengguna sosial media kagum terhadap sikap toleransi yang dimiliki Putin.